Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bidan Dila. Di video kali ini aku mau bahas mengenai cara menghitung masa subur. Dengan menghitung masa subur, kita dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu kehamilan. Nah, apa sih masa subur itu? Masa subur adalah suatu kondisi di mana tubuh seorang wanita menghasilkan sel telur yang matang yang siap untuk dibuahi. Di sini aku akan jelasin cara menghitung masa subur baik bagi bunda-bunda yang siklus menstruasinya teratur maupun bunda-bunda yang siklus menstruasinya tidak teratur. Karena siklus menstruasi setiap wanita itu berbeda-beda ya Bun, sehingga masa subur setiap wanita juga berbeda-beda. Siklus menstruasi itu dihitung dari hari pertama haid hingga hari pertama haid di bulan berikutnya. Siklus yang normal itu yaitu 28 sampai 35 hari. Dengan lamanya menstruasi normal itu 5 sampai 7 hari. Pertama kita masuk kepada cara menghitung masa subur untuk siklus menstruasi yang teratur. Misalnya Bunda punya siklus menstruasi 28 hari. Aku kasih contoh gini ya. Siklus menstruasi 28 hari itu misalnya ini bulan Juni aja kali ya contohnya. Di bulan Juni Bunda haid pada tanggal 1 Juni misalnya kan. Nih, aku kasih contoh. Misalnya Bunda haid pada tanggal 1 Juni. Kelihatan nggak sih? Nih, 1 Juni ya. Terus haid lagi pada tanggal 29 Juni ya. Nah gini, haid pertama Bunda misalnya pada tanggal 1 Juni, kemudian haid lagi pada tanggal 29 Juni. Jadi jarak antara tanggal 1 dengan tanggal 29 itu kan 28 hari. Nah biasanya bagi bunda-bunda yang siklus menstruasinya 28 hari, itu bisa aja dalam 1 bulan mengalami 2 kali menstruasi di awal dan di akhir bulan. Itu normal ya Bun. Nah, aku ambil contoh yang siklus 28 hari aja ya. Misalnya setiap bulannya Bunda siklusnya 28 hari tuh. Berturut-turut 28 hari aja. Nah, cara menghitung masa subur dengan siklus yang teratur itu adalah hari pertama 14 plus minus 2. Maksudnya 14 hari dari hari pertama. Misalnya hari pertama kan tanggal 1 Juni ya. Berarti 14 harinya itu tanggal 15 Juni. Plus minus 2. Jadi gini. Nih ya, hari pertama tanggal 1 Juni. Jadi hari ke-14-nya kan tanggal 15. Plus minus 2 itu maksudnya ditambah 2 berarti tanggal 16, 17 sama minus 2 berarti tanggal 14 sama 13. Jadi rentang masa suburnya itu dari tanggal ini. Dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Nah gini ya Bun, 13 sampai tanggal 17 berarti ada waktunya 5 hari. Nah, dalam waktu 5 hari ini yang tanggal 13 sampai tanggal 17 ini adalah masa hari dimana seorang ibu kemungkinan menghasilkan sel telur yang matang gitu. Jadi kita nggak bisa mastiin nih tanggal pastinya di tanggal berapa, tapi kita cuma bisa menentukan rentangannya yaitu dari tanggal 13 sampai tanggal 17. Nanti aku akan kasih tahu cara nentuin tanggal pastinya itu di akhir video, jadi tonton terus ya. Nah lanjut kita masuk kepada cara menghitung masa subur dengan siklus yang tidak teratur. Siklus yang tidak teratur ini seperti ini Bun. Misalnya di bulan pertama itu 28 hari. Nah bulan berikutnya siklusnya 30 hari. Terus bulan berikutnya lagi 27 hari gitu ya. Kita harus mengumpulkan selama 6 bulan berturut-turut yaitu 6 siklus. Nah aku udah kasih contoh gini ya. Bulan pertama 28 hari siklusnya, bulan kedua 30, 31, 28 lagi, 30 lagi dan 28 lagi. Nah, di sini caranya kita harus menemukan dulu siklus yang terpendek dan siklus yang terpanjang. Di sini siklus yang terpendeknya 28 hari ya. Dan siklus yang terpanjangnya adalah 31 hari. Nah, di sini kita lingkar dulu ya. 28 hari sama 31 hari. Ini ya Bun. Nah rumusnya adalah siklus yang terpendek dikurangi 18
Dan siklus yang terpanjang dikurangi 11. Kita kurang dulu ya. Ini dikurang 18 hasilnya 10. Ini dikurang 11 hasilnya 20. Nah, ini siklus yang terpanjang dikurangi 11 hasilnya 20. Siklus yang terpendek dikurangi 18 hasilnya 10. Nah, dari angka 20 dan 10 ini kita bisa menemukan awal masa subur pada hari ke-10 dan akhir masa subur pada hari ke-20. Gini ya Bun, ini hari ke-10, ini hari ke-20. Nah, kita masuk ke kalender. Misalnya haidnya tanggal 1, berarti hari ke-10-nya itu tanggal 11 dan hari ke-20-nya itu tanggal 21. Gini ya. Nah, misalnya haidnya itu tanggal 1, berarti hari ke-10-nya kan tanggal 11, hari ke-20-nya tanggal 21. Otomatis masa suburnya itu rentangan tanggal 11 hingga tanggal 21. Jadi, pada rentang waktu inilah kemungkinan terjadi ovulasi dan peluang hamil sangat tinggi gitu ya. Berarti ada berapa hari nih? Ada 11 hari ya kurang lebih ya. Ya, ada 11 hari. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Nih. Kelihatan nggak sih, Bun? Gitu ya. Nah, kita udah tahu nih rentangan masa suburnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Pengen tahu dong gimana cara menentukan hari pasti ovulasi itu dengan menggunakan OvuTest. OvuTest itu bentukannya seperti stick test pack. Itu dicelupkan ke urin, itu banyak dijual di apotik-apotik atau di e-commerce juga ada. Bunda bisa cari di sana untuk memastikan hari apa, hari yang keberapa pastinya terjadi ovulasi, karena pada wanita itu ovulasi hanya terjadi 1 kali sebulan ya. Stick OvuTest itu dicelupin ke urin, jamnya harus jam yang sama setiap harinya. Siang atau malam boleh, tapi jamnya harus tetap jam yang sama. Nah, stick OvuTest ini garisnya selalu 2, beda ya sama test pack. Kalau test pack kan garisnya kalau misalnya kita positif garisnya 2, kalau kita negatif garisnya 1. Kalau untuk OvuTest itu baik positif maupun negatif itu tetap garisnya 2. Nah, yang membedakannya adalah jika benar-benar ovulasi, jika benar-benar terjadi pelepasan sel telur yang matang di hari itu, maka garis pertama lebih pekat dibandingkan garis kedua, jauh lebih pekat. Nah, aku akan tampilin di sini contohnya. Nah, kayak gini ya kira-kira. Itu menandakan terjadi ovulasi. Namun jika hasil tes OvuTestnya seperti ini, itu menandakan belum ya. Bunda bisa praktekin saran aku, karena ini emang sebelumnya sering aku lakukan saat aku promil dulu. Selamat mencoba ya Bunda, semoga berhasil. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. Bye bye.